Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Azalia Alicia Suberti dari kelompok 5 yang akan mewawancarai pemilik usaha sablon ini. Sebelumnya perkenalkan diri Anda dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat, pemilik usaha percetakan dan sablon hijau. Usaha sablon ini terletak di daerah mana, Pak? Kalau usaha saya terletak di daerah Kersikan, Desa Kersikan, tepatnya di daerah Jalan Kersikan Dampak, nomor 71B, Kelurahan Kersikan. Baiklah, di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan. Berapa lama berdirinya usaha ini? Kalau usaha saya kurang lebih 12 tahun. Tidak seperti ini. Dulunya itu saya bergerak di bidang percetakan, tapi lambat laun percetakan kegerus, saya fokus ke konveksi. Kurang lebih 4-5 tahun ke belakang kemarin saya fokusnya ke konveksi. Konveksi itu maksudnya gimana? Konveksi itu usaha percetakan tapi khusus di bidang kaos. Sama, sablon sama, cuma konveksi sablon seperti yang di pajang-pajang di dinding itu. Nggih. Terus apakah usaha ini memiliki milik sendiri atau keluarga? Usaha ini saya rintis sendiri, bukan milik keluarga, milik pribadi, saya pribadi sendiri. Produk apa saja yang dihasilkan di perusahaan sablon ini? Pada dasarnya saya tadi sudah menjelaskan atau menjawab pertanyaannya sampean. Di sini percetakan dulunya ya bikin kalender, kartu nama, pin. Nah, untuk saat ini fokusnya ke kaos, tapi tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang mau bikin spanduk, bikin kemasan, bisa. Apa produk unggulan dari perusahaan sablon ini? Produk unggulan untuk saat ini yang saya prioritaskan adalah kaos sablon dengan hasil yang cukup bagus, hasil premium kaos. Bagaimana cara mempromosikan produk agar menarik pembeli? Selama ini saya promosinya via media sosial dan dari konsumen yang dari mulut ke mulut. Media sosial itu ya dari IG, dari Facebook atau WA. Ya. Selama menjalani usaha ini, apakah ada kompetitor berat untuk Anda jelaskan? Kalau ditanya kompetitor, hidup itu juga kompetitor. Sampean lahir ke dunia ini juga mengalahkan berpuluh juta kompetitor yang ada di rahim ibu sampean. Kembali lagi ke pertanyaan, kalau kompetitor banyak, tapi saya menjalankan usaha ini tidak menganggap adanya kompetitor. Saya menganggap teman-teman yang berusaha mempunyai usaha seperti ini, saya anggap semua itu teman. Kenapa? Karena saya menganggap teman dikala saya tidak punya cat atau tidak punya perlengkapan sablon yang rusak, saya nggak perlu jauh-jauh harus ke Malang atau harus ke Surabaya. Jadi saya pinjam ke temanku tadi, nggak jauh-jauh dari Kelurahan Kersikan. Di Kelurahan Kersikan ini ada 3 orang usaha seperti saya. Jadi tidak saya anggap itu kompetitor. Saya rangkul semua, saya anggap ini saudara. Itu tadi alasannya saya rangkul, karena saya perlu tinta 1 botol. Tidak mungkin saya harus ke Malang. Iya. Tidak mungkin saya harus ke Surabaya untuk mendapatkan 1 botol tinta. Waktunya, capeknya kan gitu. Nah, saya pinjam dulu ke teman-teman di dekat. Kalau kompetitor pasti ada, tapi saya tidak menganggap kompetitor. Apa alasan perusahaan ini agar konsumen membeli produk di sini? Kalau saya nggak menganggap produksi saya tuh paling bagus, biar konsumen yang menilai. Saat Anda menjalani usaha ini, siapakah target market yang Anda kejar? Goal yang saya target itu seperti sampean-sampean, siswa-siswa yang aktif dan karyawan-karyawan pabrik, ya, intinya di bawah usia produktif.
siswa-siswa dari SMP, SMA, dan karyawan-karyawan pabrik. Karena kebanyakan konsumen saya seperti itu. Seperti sama lihat ini kan baju-baju orang-orang yang masih aktif di usianya, bukan usia yang sudah 50 ke atas, usia produktif. Goalnya itu tadi, target marketnya saya itu tadi, usia produktif, siswa atau karyawan pabrik. Kira-kira berapa jumlah karyawan di perusahaan ini? Kalau ditanya karyawan untuk saat ini, saya pengen nangis. Kenapa? Terus terang saya nggak punya karyawan untuk saat ini. Berarti kerja sendiri. Kerja sendiri. Tapi sebelum corona datang, saya punya karyawan 7. 7. Ya. Setelah corona datang, karyawan satu persatu saya rumahkan. Bukan berarti saya kerja sendiri nggak ada kerjaan. Ya. Itu yang di samping sampan itu bahan untuk sekitar 120 kaos dengan 3 desain. Jadi tetap ada kerjaan itu tadi. Saya kerja sendiri dibantu istri. Jadi karyawan untuk saat ini nggak punya. Berarti sekarang Anda kerja sendiri sama istri. Ya. Apakah di perusahaan ini mempunyai struktur organisasi? Seharusnya ada, tapi pertanyaannya seperti itu, saya jawab tidak ada. Pemimpin saya sendiri, office boy saya sendiri, marketing saya sendiri, semua saya sendiri. Tapi seharusnya perusahaan yang bagus itu mempunyai struktur seperti itu. Ketuanya siapa, pemiliknya siapa, manajernya siapa, si produksinya siapa. Tapi untuk saat ini semua saya kerjakan sendiri. Berapa banyak tim di perusahaan ini? Timnya saya sendiri, nggak ada. Berapakah omset yang didapatkan selama 1 bulan? Nah, usaha seperti ini bukan seperti pabrik. Kalau ditanya omset, nggak nentu. Kadang Juli dapat sekian, Agustus dapat sekian, September dapat sekian. Tapi kalau ditarik garis lurus per bulan itu kurang lebih dapat 7-8 juta. Jika ada klien yang memesan online atau offline, bagaimana prosedurnya? Kalau pemesan online ya biasanya yang sering itu via WA. Ya perkenalan, saya dari ini mau pesen ini, seperti itu. Kalau offline ya langsung aja mau pesen apa, tapi kurang lebih seperti online juga. Berarti hampir sama. Iya. Jika ada klien yang komplain, bagaimana cara menanganinya? Nah, itu sangat saya senangi kalau ada konsumen yang, Mas kok seperti ini, Pak kok seperti ini. Itu kalimat yang saya tunggu selama ini. Jadi termotivasi. Untuk motivasi saya besok, lusa, kedepannya biar lebih bagus. Untuk mengatasinya ya saya minta maaf, saya ganti apa yang dikomplainkan sama konsumen tadi. Ya. Kapan waktu buka dan tutup usaha sablon ini? Usaha sablon ini kan bukan di toko atau di ruko atau di mana. Ya. Usaha ini satu paket dengan rumah tangga. Kalau ditanya buka jam 6 sudah buka. Tutupnya ya kalau aktifnya jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau kadang ada orang konsumen via online itu kadang tidak nutup kemungkinan jam 2 pagi ada yang ngechat, jam 12 ada yang ngechat karena sistemnya online. Ya. Kalau saya online hampir 20 jam, 4 jamnya tidur. Kalau offline ya itu tadi jam 8 sampai jam 4. Sekian dari saya pertanyaan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.